Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya everybody can meet in this room ya, walaupun belum bisa ke kampus. I imagine actually kalau kita ada seminar-seminar seperti ini, biasanya kita ke kampus ya, terus di mana ini di Aula Mas Mansur, terus pada dapat snack gitu ya nggak? Ya, Jadi sekarang untuk sementara ini kita harus sabar, snacknya semuanya serba virtual ya. Jadi silakan boleh pamer snacknya masing-masing dari sini. Silakan aja ditunjukin ya. Alright, okay. So today, ladies, gentlemen, we have special guest ya. We have very special guest. Guestnya ini jauh dari Jakarta, cie. Mereka adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta yang insya Allah akan menemani kita ya, 4 orang mahasiswi ya, mahasiswi will accompany all of us here to share about their educational background ya, and related to English. Jadi teman-teman, saya perkenalkan dulu sebelum kita ke topik kita pada hari ini. Sebentar ya. Oke, sebelum kita ke topik kita hari ini, we will discuss about Indonesia's education during pandemic era, overcoming the obstacles in millennial perspective. Nah, ini kan semua pembicara sama pesertanya adalah anak-anak milenial ya, bener nggak sih? Bener nggak ya? Bener kan kalau ini semua adalah anak-anak milenial ya. Nah, maka sudah pas banget ini pembicaranya sama pesertanya semuanya sudah milenial. Jadi, we really expect that after this seminar, we will have other solution how to overcome this pandemic situation, especially related to the education ya. Kita fokusnya di education. Oke, sebelumnya saya mau perkenalkan dulu. Oke, saya mau perkenalkan dulu. Mana ini nggak kelihatan saya ya. I would like to introduce to you Miss Mita. Nah, ini Miss Mita. Sebentar saya pin dulu ya. Oke, so this is Miss Mita. Hello everyone. Mita Rabiatul Adawiyah. Yeah, she will tell us about the impact and benefit on education programs in pandemics. Yeah. Okay, well then, who else? Nida, where are you, Nida? Hello. This one. Wait, let me pin the video. Okay, this is Nida. Nida also from Universitas Muhammadiyah Jakarta, ya. She will discuss about to-do list productive during quarantine. Wow, kita harus mendata apa aja nih yang lebih produktif supaya kita lebih produktif selama masa karantina. Okay, next is Jian. Jian, where are you? Oh, this one is Jian. Okay, this is Jian. Hello guys, good evening. Good evening. Yang lain gak ada yang jawab, saya aja yang jawab. Kan saya anak milenial juga gitu kan ya. Okay. Jian will discuss about coping and practicing resilience during pandemic situation as students ya, sebagai siswa, sebagai mahasiswa ya. As maha students ya. Okay. Now we still have one more, Deva. Where's Deva? Deva, where are you? Oh, Hi. okay. Wait. Nah, okay, everybody, this is Deva. Deva Nisrina Nuriansyah. Yeah, she will discuss about the tips to study effectively from home during pandemic era. Nah, okay, teman-teman ya, everybody, we really expect that this meeting can be very beneficial for all of us ya. Insya Allah kita semua akan membutuhkan semua informasi yang akan di-share sama 4 teman kita ini nanti ya. Oke, nanti we will have around 90 minutes ya, 90 minutes sejak 3 menitan yang lalu ya. Jadi insya Allah selesai jam 5.15. Jian, Mita, Deva, and also
Nida, yeah. Each of you have around 15 minutes to share your idea, and then after that, it will be continued by the question and answer session. All right, now let's give a chance to Mita first. Mita Robiatul Adawiyah, the impact and benefit on education programs in pandemic situation. Mita, your time. Oke, Nes, ini sudah dijadikan host belum ya? Belum, sebentar. Oh, mau share screen ya? Oh, mungkin sudah bisa. Seperti. Gimana? Apakah Coba. terlihat? Bisa, oke. Okay. Okay, hello everyone. First thing first, introducing myself. Okay, my name is Mita Robiatul Adawiyah. Now here I'm going to share impacts and benefit on education programs in pandemic. Jadi di sini pastinya semua orang tahu bahwa di era pandemi ini banyak sekali dampak dan hikmah di balik itu semua ya. Jadi di sini saya lebih memfokuskan kepada sistem edukasi di Indonesia. Okay, next. Okay, the occurring of coronavirus. Nah, munculnya coronavirus ini terdeteksi secara resmi itu pada tanggal 31 Desember 2019, sedangkan ditetapkan sebagai darurat kesehatan global pada tanggal 30 Januari 2020. Jadi we only have like 1 month to know that it is an urgent virus gitu. Jadi seluruh dunia ini langsung was-was terhadap virus ini ya. And here I have a statistic data that have been updated, but it's only like about 20 November 2020. Bisa dilihat data statistiknya itu Indonesia masih mengalami peningkatan dalam coronavirus ini. Namun untuk penanganan COVID-19 itu sendiri, Indonesia lebih baik dalam menangani. Jadi daripada awal-awal bulan kita baru mendapatkan kabar coronavirus ini, nah sekarang itu Indonesia sudah mengalami peningkatan dalam penanganannya, and we must be grateful for that because tenaga medis dan relawan yang udah membantu kita untuk menangani situasi ini gitu. And because of the coronavirus, I think we are forced to shift. Jadi yang biasanya kita kehidupan normal, terbuka, bebas seperti biasa, itu kita sekarang harus mengisolasi diri kita sendiri. Jadi di sini terutama yang berdampak adalah ekonomi global dan edukasi. Nah, edukasi ini yang tadinya pembelajarannya secara tatap muka dan secara interaksi secara langsung, sekarang harus berpindah jadi pembelajaran jarak jauh dan only via Google Meet or Zoom meeting or e-learning gitu. Jadi sekarang sekolah-sekolah itu menjadi lebih sepi gitu ya. Okay, here because of that we need to shift, we need to change gitu. Every kebiasaan yang biasanya kita lakukan gitu. Yang sekarang pun pemerintah itu mengeluarkan banyak kebijakan yang biasanya mereka tidak lakukan gitu. Terutama pada dunia pendidikan. Nah, di dunia pendidikan ini mereka meniadakan sementara pembelajaran tatap muka dan diganti secara online gitu. Jadi ini yang we experience ya. Jadi we need to be proud that we experience this this period gitu. Jadi ini adalah suatu first time bagi kita semua. Dan dengan adanya kebijakan ini pastinya ada keluhan. Jadi keluhan ini ada suatu bentuk evaluasi sebenarnya ya. Jadi keluhan-keluhan ini karena kita banyak menggunakan Zoom meeting, Google Meet dan lain-lainnya, pastinya kita banyak mengeluarkan kuota, sedangkan kita sudah membayar sekolah gitu. Nah, dari sinilah
government itu langsung mengambil kebijakan bahwa biaya kuota internet itu gratis, sehingga kita bisa mengakses e-learning, Zoom meeting without any keraguan gitu. Jadi kita secara bebas gitu mengakses Zoom meeting. Bahkan sekarang kita bisa mengakses webinar tanpa memikirkan kuota lagi gitu. Dan selanjutnya itu pemerintah menawarkan kartu prakerja untuk melatih kembali kemahiran lulusan dalam mempersiapkan lulusan universitas untuk bekerja di masa datang pasca COVID-19. We all know that because of coronavirus, kampus kita jadi lebih ketat untuk memberikan akses kita untuk masuk ke dalam kampus itu. Jadi kita kita tidak mendapatkan fasilitas misal kayak laboratorium, mungkin ada yang fasilitas lainnya. Jadi kita tidak bisa leluasa untuk menggunakan fasilitas tersebut gitu. Nah, maka dari itu pemerintah memberikan untuk fresh graduates yang wisudanya itu di era-era pandemi ini, mereka pasti kebingungan bagaimana nih caranya bekerja, sedangkan karyawan tetap saja mereka di PHK seperti itu. Jadi di sini pemerintah memikirkan kualitas dari fresh graduates itu sendiri sehingga bisa bersaing gitu di luar sana dan sesuai requirements industry gitu. Jadi di sini pemerintah sangat-sangat memikirkan ke depannya itu bagaimana. Jadi ini akan dilakukan pasca COVID-19. And about a week ago, Bapak Nadiem itu sudah mengeluarkan kebijakan lagi bahwa tahun depan itu insya Allah if we are ready gitu, we will have a normal normal sistem lagi. Jadi kayak tapi dengan tetap protokol kesehatan kayak gitu. Jadi tetap memperhatikan beberapa protokol kesehatan. Okay, and here there are many challenges. Of course, kita tidak bisa lepas dari banyak tantangan ini gitu. Yang pertama itu kan kita tahu bahwa Indonesia itu negara maritim ya, negara yang berpulau-pulau gitu. There are many areas that still have minimum access of internet. Bahkan jangankan internet, mereka untuk menggunakan listrik itu aja mereka sangat limited gitu. Jadi disinilah kita sebagai mahasiswa seharusnya bisa bergerak untuk membantu pemerintah agar pendidikan di Indonesia ini rata gitu, bisa diakses siapapun kayak gitu. Jadi di sini mahasiswa sangat berperan sekali ya untuk pendidikan Indonesia. Dan selanjutnya tantangan selanjutnya adalah sistem pembelajaran yang kolaboratif dan kooperatif begitu terbatas seperti kelas seni, musik, teater dan lain-lainnya. Nah, di sini mungkin di sini belum ada mahasiswa seni dan teater ya. Kita mahasiswa mungkin teknik dan manajemen and business English dan lainnya. Itu mungkin kita tidak terlalu merasakan itu karena kalau kita bisa berkarya walaupun secara online gitu. Tapi kalau untuk kelas seni, musik, mereka kan butuh orang-orang banyak gitu. Jadi mereka butuh kerumunan, sedangkan kita tidak ada aturan gitu. Kita ada aturan bahwa kerumunan itu tidak diperbolehkan. Jadi di sini pastinya mereka harus menggenjot lagi creativity mereka, terutama di musik dan caranya bagaimana mengharmonisasikan dan bagaimana caranya mereka memberikan suatu karya gitu bagi Indonesia bahwa ini loh kami gitu. Dan ini ternyata sebenarnya sudah bisa diatasi. Nah, kita bisa lihat dari Hari Kemerdekaan Indonesia kemarin, yang menonton mungkin secara online gitu ya, itu tetap kan paduan suaranya tetap bagus,
seperti biasa, bahkan lebih bagus daripada biasanya gitu. Jadi di sini creativity-nya sangat-sangat digenjot lagi untuk generasi muda ya. Selanjutnya ada tidak adanya kejelasan tentang praktik terbaik untuk jangka umur yang berbeda dalam perkembangan mereka di dalam sistem homeschooling. We all know that homeschooling itu kita tidak berinteraksi pada lingkungan luar gitu. Jadi kita hanya berada di lingkungan keluarga saja. Mungkin beberapa yang memanggil private teacher ke dalam lingkungan rumah gitu. Nah, disinilah tidak adanya kejelasan. Jadi Bapak Nadiem pun menyatakan bahwa tidak adanya komunikasi mengenai sistem edukasi yang efektif dari misal biasanya kan kita ada studi banding antara sistem di Indonesia dengan sistem di luar. Nah, disitulah mereka belum memberikan cara belajar yang efektif itu untuk usia-usia yang krusial. Jadi usia krusial ini termasuk PAUD, sekolah dasar, bahkan sekolah yang setingkat SMP pun mereka masih dianggap crucial moments gitu. Soalnya kan itu where they develop their attitude, where they must study about socializing with other people and many other stuff that they need to have that in order to become masyarakat yang baik gitu, masyarakat yang bisa bersosialisasi gitu. Jadi ini masih menjadi suatu PR buat kita semua agar lebih memperhatikan bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak. Gitu. Oke, tadi itu kita sudah membicarakan banyak dampak negatifnya ya. Mungkin di sini we need to have another perspective so that we need to so that we can get another ideas how to overcome this pandemic. Jadi di sini yang pertama memicu percepatan transformasi digital pada pendidikan Indonesia. What does that mean? Jadi sebelum-sebelumnya before 2020 itu Indonesia hanya bisa wacana dan mempersiapkan era digitalisasi. Namun sedikit yang menerapkan sistem digitalisasi gitu. Nah, di 2020 ini kita secara terpaksa we are forced to digitalize everything. Jadi semuanya terpaksa dalam karena kita butuh untuk keberlangsungan pendidikan, keberlangsungan hidup, keberlangsungan ekonomi, itu kita membutuhkan digitalized technology gitu. Jadi di sini sebenarnya kita dari yang levelnya low, we are now advancing gitu. We are now making our own kompetensinya itu udah lebih kayak lebih tinggi daripada biasanya gitu. Jadi di sini alhamdulillah Indonesia can keep up with this digitalized era gitu. Terus selanjutnya ada e-learning fleksibel dapat diakses manapun dan kapanpun. Nah, we experience that kan kita banyak yang mungkin sekarang shifting to working hour dan lain-lain. Jadi di situ even though we are on our working hours, tapi we can still gitu access e-learning without thinking I must do this, I must do that gitu. Tapi kita bisa multitask gitu. Walaupun sebenarnya multitask is not recommended gitu kan. Namun kita bisa manajemen waktu di situ. Jadi kita di sini belajar bahwa belajar itu bisa kapanpun dan dimanapun gitu. Jadi nggak mesti harus ke kampus, nggak mesti harus di rumah, di meja belajar, depan meja belajar, tidak harus begitu. Namun kita mungkin bisa lagi jalan-jalan, kita bisa belajar, dan kita bisa juga lagi di mobil, mungkin sedang perjalanan kemana gitu. Nah, itu kita masih tetap bisa akses e-learning. Jadi tidak bisa tidak menjadi alasan jikalau e-learning itu menyusahkan kita gitu. Selain itu
muncul berbagai aplikasi kreativitas generasi muda. Seperti yang kita tahu, sebenarnya aplikasi-aplikasi ini, platform ini, kita bisa akses itu sebelum 2020. Namun di situ masih belum populer. Jadi di 2020 inilah they go up and they show that you need this application, you need this platform so that you can go online shopping and you can maybe belanja di supermarket without even going to the supermarket itself gitu. Jadi ini sebenarnya generasi muda ini sekarang itu sedang berlomba-lomba untuk menciptakan platform yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia terutama gitu. Jadi sebenarnya kita harus lebih bersemangat lagi untuk menciptakan suatu karya yang berguna bagi Indonesia. And this also increase our economy, kan Indonesia juga mengalami penurunan ekonomi. Nah, dari sini, dari platform ini, dari aplikasi ini, kita bisa meningkatkan even though we are not that, we are not that bagus gitu, skillnya nggak terlalu bagus, namun kita bisa mencoba bagaimana caranya mengolah website, bagaimana caranya menjadi admin suatu social media dan lain-lainnya. Dan di sini secara otomatis kita belajar gitu. Jadi jangan pernah mau berada di zona nyaman terus. Jadi bisa kalian melangkah untuk out of the box gitu, so that you can keep up with this technology gitu. Jadi because life must go on, the show must go on gitu. Mau tidak mau, bisa tidak bisa, gaptek ataupun tidak, kita harus tetap dinamis gitu, harus tetap belajar gitu. Jadi you can't be yourself like static gitu. Jadi kayak kamu nggak bisa jadi orang yang statik, tapi kamu harus dinamis gitu. Jadi you need to have motivation. You need to have the power so that you can step up gitu. Okay, this is another quote. Sebenarnya success is how high you bounce when you hit bottom. Seperti yang kita tahu, Indonesia sebenarnya hit bottom ketika coronavirus ini ada gitu. Kita benar-benar terpuruk, namun karena keterpurukan itu menjadi suatu motivasi, suatu keharusan, kita harus bangkit sehingga kita harus loncat dari keterpurukan itu dan jadi levelnya lebih tinggi daripada kita sebelumnya. Jadi disinilah bagaimana kita menggenjot lagi masalah-masalah itu menjadi suatu kesuksesan, suatu karya. Itu adalah kunci kesuksesan itu sendiri gitu. Okay, here another quotes that I like from Albert Einstein. Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value. Ini yang dimaksudkan itu jangan mencoba untuk menjadi orang yang sukses, tapi cobalah menjadi orang yang bermanfaat. Jadi orang yang sukses belum tentu mereka mempunyai gerakan hati untuk membantu membangun Indonesia. Jadi lebih ke egois ya kayaknya. Tapi kalau orang yang bermanfaat itu mereka dikatakan sukses karena mereka membantu orang lain dan berhasil membantu orang lain untuk sukses gitu. Jadi here I think mahasiswa itu we are the one that makes the change gitu. We are the agent of change gitu. Jadi kita yang harusnya bermanfaat bagi masyarakat sehingga Indonesia ini bisa sukses gitu. Indonesia ini bisa keep up with dunia di luar sana gitu. Jadi insya Allah 2045 together we strive for golden Indonesia gitu. Jadi di sini mahasiswa harus lebih bersemangat, lebih berprestasi, lebih berkreasi lagi, and don't be afraid to step up out of your own zone gitu. Jadi itu saja mungkin dari saya.
sharing sedikitnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan tetap semangat. Salam mahasiswa. Oke, salam mahasiswa. Ini keren banget ya teman-teman. Oke, Mita, would you please stop your sharing, your screen sharing, please? Oke, thank you very much. Nah, ini teman-teman, Mita ini mahasiswa semester 5 ya. Yes, Miss. So actually all of us di sini, oh tadi saya belum cerita ya teman-teman. Actually all four people yang akan presentasi pada hari ini sebenarnya mereka adalah mahasiswa yang mengikuti program Permata Sakti. Wih, sudah Permata Sakti di sana ya. Oke, jadi ini adalah programnya pemerintah ya, Kampus Merdeka ini ya. Kayak misalkan, I'm really proud of those 4 people ini ya, keempat orang ini saya sangat bangga sekali. They are from teknik kimia ya, teman-teman ya, dari teknik kimia, tapi mereka ambil bisnis English. Wah, luar biasa loh, ini jarang-jarang ya. Nah, dan bisa punya pemikiran tentang pendidikan sejauh ini, gitu ya. Nah, ini bisa ditiru bahwa sekarang benar-benar kampus Merdeka itu bisa memicu kita untuk lintas jurusan, bisa memicu kita untuk berpikir jauh lebih besar gitu ya, nggak hanya melulu kalau kita orang pendidikan, nggak melulu ngomongin soal pendidikan. Kalau kita orang teknik, nggak melulu ngomongin soal teknik, but we can collaborate each other, ya. Oke, nah sambil kita habis ini akan continue to the other speaker, ya. Please open your camera. Masih banyak yang nggak buka kamera. Widya, Aisyah, Rizka, Edo, Erinda, Dita, Vivi. Lots of students are not opening the cameras. Are you sleeping, guys? Lagi sama itu, Mem. Hey, ya, Mem. Ya, at least you open your camera walaupun suaranya nggak dibuka, itu kameranya dibuka lah ya. Oke. Mohon maaf, Mem, habis mandi. Kan tadi dengerin. Oke, ini didengar ya, guys. Alright, oke. Iya, Mem, maaf. Silakan dikondisikan. Setelah ini silakan dibuka kameranya biar kelihatan gitu ya. Teman-teman kita ini dari UMJ ya mau sharing informasi yang mereka punya. Eman-eman kalau nggak kita simak dengan sebaik-baiknya. Oke? Nah, alright, now let's say the next is siapa ini? Okay, wait, please. Nida. Yeah, wait. I lost my thing. Okay, the next will be Nida Fauzia Sandi. She's also students of chemical engineering ya, teknik kimia teman-teman, sama semuanya jurusan teknik kimia. Nah, Nida will tell you about productive during quarantine, to-do list. List apa aja yang bisa dilakukan supaya kita lebih produktif selama masa karantina. Oke, silakan Nida. Nida jangan share screen dulu, tunjukkan wajahnya dulu. Oke. Oke, wait, where is Nida? Where are you? Mana Nida tadi ya? Oh ya, this one. Oke. Nah, so everybody, ini Nida. So cute ya, kayak siapa ya? Teman-temannya ini juga pada cute semua. Aisyah, Vina, Imro, ini cute-cute semua. Edo juga cute banget. Oke, Nida, it's your time to share your idea. Okay, thank you, ma'am, for opportunity. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. I'm Nida from Universitas Muhammadiyah Jakarta. Actually, I'm a 5th semester in chemical engineering, and I would like to sharing about my experience during this quarantine. Oke, jadi saya punya tema. Saya punya list gitu ya. Ketika saya
ketika saya melakukan karantina di rumah tuh saya mau ngapain aja sih. Nah, ini bisa jadi referensi buat teman-teman sekalian yang mau produktif di karantina ini gitu ya. Nah, di sini ada build you another skill. Jadi maksudnya di sini ketika kalian melakukan list-list ini, mungkin kalian bisa menumbuhkan bakat yang sebenarnya tuh kalian nggak tahu kalian punya bakat itu, tapi kalian bisa menemukannya ketika kalian melakukan list-list yang akan saya jabarkan kali ini. Oke, langsung aja teman-teman. Mukodimahnya dulu nih. Jadi tahun 2020 ini sebenarnya bagi saya ada tahun yang istimewa ya. Emang sih tahun yang sangat-sangat mengerikan ya, tapi dalam pandangan kita nggak boleh memandang sesuatu itu buruk terus gitu. Kita harus melihat segala sesuatu tuh di sisi positifnya juga gitu ya. Di sini kita melakukan semuanya first time online classes gitu kan, first time kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa kumpul sama keluarga, kita nggak bisa jalan-jalan dengan bebas gitu ya, ada protokol-protokol yang harus dipatuhi gitu. Di sini semuanya kita melakukan first time gitu. Nah di sini juga kita bisa melakukan hal-hal yang sebenarnya tuh bisa kita lakuin gitu ketika di rumah aja, sambil rebahan pun bisa gitu ya. Karantina itu bukan alasan untuk kita bermalas-malasan dari pagi sampai sore, sampai malam lagi rebahan, terus atau apa cuma online kelas online terus gitu kan, itu kan kayak membosankan gitu. Mendingan kalian memanfaatkan kuota kalian itu untuk melakukan hal-hal yang akan saya sharing sekarang. Oke. Iya, ngomong-ngomong soal rebahan nih Kak Nida, biasanya kalau teman-teman zaman sekarang itu suka rebahan tapi menghasilin duit. Ya itu ya, Mem. Iya, oke. Bahas sekarang. Oke, first is join online conference, internship, and volunteering. Di sini bagi kaum low budget ya, termasuk saya juga low budget, kaum low budget ya. Ajang karantina ini tuh bisa saya manfaatkan untuk mengumpulkan sertifikat-sertifikat dan jaringan serta teman-teman baru gitu ya, melalui ini 3 hal ini. Pertama webinar, kedua internship, yang ketiga adalah volunteering. Kenapa sih teman-teman? Pasti teman-teman tahu lah ya, atau ada yang pernah juga melakukan internship atau volunteering saat offline gitu ya. Tapi di sini saya menitik beratkannya adalah ketika karantina ini, teman-teman. Nah, ketika karantina ini, kita bagi kaum low budget, cuma modal kuota, laptop, Zoom, udah kita bisa punya jaringan yang luas, kita punya experience, kita punya sertifikat yang bisa kita gunain ketika nanti mau lulus, atau persyaratan lulus, atau mau kerja gitu, kita punya experience di suatu komunitas atau instansi yang akan kita ikuti internship dan volunteeringnya ini. Nah, terus di sini ada contoh Asian Youth International Model United Nations. Nah, ini salah satu ada yang internship, ada yang volunteering. Jadi banyak banget MUN ya, Model United Nations, banyak banget. Teman-teman bisa cari di Instagram. Di situ banyak banget jenis-jenisnya, ada iMoon, ada Indonesian Moon atau International Moon. Tergantung teman-teman beraninya tuh di mana gitu. Kalau misalnya mau go internasional, punya teman-teman dari luar negeri, bisa banget gitu kan ikut yang luar negeri. Biasanya kalau offline itu biasanya kita harus punya budget buat ke luar negeri gitu, kayak Malaysia, Singapura, biasanya online conference-nya diadakan di situ. Tapi nah, lagi-lagi nih pas karantina ini kita cuma modal Zoom, kuota, kita udah bisa ikut conference ini yang notabene tuh bisa nambah skill berbicara kita, public speaking ya. Terus kita bisa nambah temen dari luar negeri, belajar bahasa baru, especially Inggris ya gitu, belajar bahasa Inggris gitu. Nah, juga ada juga pilihan lain teman-teman, bagian teman-teman yang belum berani untuk go international gitu, ada kok MUN yang berbasis Indonesia gitu ya, yang cuma sekitar Indonesia aja, jadi ketemu teman-teman se-Indonesia gitu, bisa banget. Teman-teman bisa cari di Instagramnya, banyak gitu. Oke. Next. Watching inspirational YouTube channel. Siapa sih millennials yang nggak pernah nonton YouTube ya gak? Nah, di sini yang membedakan kita dengan millennials lain itu adalah komposisi tontonan kontennya gitu. Jadi menurut saya millennials yang
bijak gitu ya, milenial yang bijak adalah yang bisa menyeimbangkan hiburan dengan produktivitas gitu. Jadi menurut saya kalian tuh harus yang seperti itu gitu, harus seimbang antara hiburan dan self improvementnya. Nah di sini selama karantina, jujur saya lebih banyak menonton YouTube gitu ya daripada tidur gitu. Jadi saya memanfaatkan kuota atau wifi di rumah itu dengan sebaik-baiknya lah istilahnya gitu ya. Nah di sini saya cuma mau sharing 3 channel tontonan yang saya tonton gitu selama karantina, yang sebenarnya tuh itu tontonan yang bagus dan motivasional. Nah ini nih, Arsitektur Indonesia 1%, dan CXO Media. Mungkin teman-teman asing atau ada yang pernah nonton salah satu konten mereka gitu kan. Nih yang Arsitektur Indonesia ini, ketika kalian lulus atau kalian sekarang ini punya bisnis atau pengen beli properti atau pengen beli apa, itu kalian bisa banget nonton Arsitektur Indonesia. Di sini kalian bisa terbuka lah ya, nggak cuma belajar aja di e-learning gitu, tapi kalian bisa ngerti dalam video berdurasi ya 15 menit lah, 20 menit gitu, nggak akan membuang-buang waktu kalian gitu ya. Kalau waktu senggang, kalian bisa banget dapat ilmu tentang properti untuk masa depan kalian gitu di sini gitu. Dan juga motivasi juga pasti ada di sini. Lalu yang kedua tuh ada 1% Indonesia. Nah ini channel favorit saya sebenarnya. Di sini tuh semuanya ada, tentang editing, tentang self improvement, motivasi, juga tentang apa sih kayak startup maybe ya, kayak gitu-gitu. Pokoknya semuanya ada di 1% gitu. Teman-teman kalau yang udah pernah nonton 1% pasti paham lah ya betapa komplitnya channel ini gitu untuk kita millennials. Nah, ini yang terakhir ada CXO Media. Di sini bisa kalian lihat lah ya di apa sih namanya ini? Page-nya itu ada gambar-gambar orang yang millennials yang notabene tuh influencer yang motivasional gitu. Kayak Putri Tanjung, ada Dede Dika gitu dan lain-lain. Nah, di sini dia CXO Media ini lebih ke podcast sih. Teman-teman yang suka nonton podcast wajib banget nonton CXO Media ini. Di sini mereka mengundang sosok-sosok inspiratif yang bikin kalian tergugah untuk gue harus ini, gue nggak boleh mas-masan, gue nggak boleh ketinggalan sama yang lain gitu. Oke, next ya. Wait. Nah, ini yang terakhir sih teman-teman, tips dari saya scrolling social media timeline. Ini adalah skill yang dimiliki millennials ya. Skill yang banyak dimiliki millennials itu scrolling kalau gabut gitu ya. Kalau misalnya kita gabut, mending scrolling yang bermanfaat gak sih gitu kan. Nah, boleh kita scrolling untuk hiburan atau untuk lucu-lucu gitu, tapi tolong kembali lagi ke yang tadi saya bilang, seimbangkan antara hiburan dan produktivitas gitu, dan self improvement gitu. Nah di sini jujur ya, saya selama karantina ini kurang sering banget memakai media sosial tuh untuk belajar gitu. Di samping hiburan, tapi juga belajar juga dari sini gitu. Banyak banget sih kalau kalian memanfaatkannya dengan baik, itu kalian akan sadar kalau media sosial itu sebenarnya nggak cuma hiburan doang, tapi banyak banget konten-konten creator yang bermunculan saat karantina ini. Saya juga sadar ya, karena audiens di Indonesia itu meningkat ketika karantina ini, audiens sosial media ya. Oke, di sini saya menitik beratkannya itu di TikTok ya teman-teman. Teman-teman siapa sih yang nggak main TikTok gitu kan? Nah di sini tuh saya untuk teman-teman, ini adalah TikTok adalah solusi untuk kalian yang tidak ingin menonton YouTube lama-lama atau hemat kuota gitu, atau memang bosen kalau misalnya nonton video 10 menit, 15 menit itu udah bosen banget gitu ya. Kalian bisa banget cari ilmu di TikTok. Nah, di konten 1 menit ya, kebanyakan 1 menit, ada yang 3 menit kalau nggak salah. Dalam 1 menit itu kalian bisa dapetin ilmu yang istilahnya tuh, oh begini caranya, kayak konten-konten kreator sekarang tuh kreatif gitu teman-teman, dan teman-teman juga bisa loh bikin konten-konten kayak gitu 1 menit doang, kalau teman-teman punya hal-hal yang ingin teman-teman sharing gitu ya. Oke, next saya akan merekomendasikan 3 sih,
Pokoknya saya merekomendasikan akun TikTok yang sebenarnya tuh bisa buat belajar gitu loh, buat belajar dan referensi kalian. Kayak ini. Di sini yang teman-teman yang suka jualan, yang udah berpikir dari sekarang, gue nanti lulus mau jadi apa? Gue mau lulus mau bisnis oh bisa nih kalian follow banget bisnis bareng Bram gitu ya. Di sini tuh followersnya sudah 517.000, itu udah lumayan banyak karena saya juga kenal bisnis bareng Bram ini dari Instagram dan dia sekarang beralih ke TikTok karena audiens TikTok sebenarnya udah lebih banyak daripada audiens Instagram kalau saya baca gitu ya. Di sini bisnis bareng Bram ini kita bisa ngerti algoritma Facebook, algoritma Twitter, algoritma Instagram. Kalau yang kalian berminat untuk mengetahui dan berbisnis di dunia digital gitu ya, kalian bisa banget follow dia karena kontennya mudah dipahami dan bagus banget kalau menurut saya. Yang kedua adalah kalau kalian pengen mengimprove bahasa Inggris ya, tapi malas banget nonton di YouTube lama-lama. Nah, ini si Eraf Nitri ini saya sudah follow dia dari followersnya tuh masih sedikit ya. Sekarang udah banyak banget karena mungkin memang kontennya bagus. Dalam 1 menit itu dia menjelaskan hal-hal yang dalam bahasa Inggris itu hal-hal yang sepele, cuma kadang-kadang kita lupa gitu, dan dia menjelaskannya dengan sangat baik dalam video berdurasi 1 menit gitu ya. Bayangin cuma 1 menit gitu ya. Nah terus kalau teman-teman mau belajar bahasa yang lain, Inggris dan lain, kalian teman-teman tinggal explore aja di TikTok, belajar bahasa ini, ya keluar deh, itu kan gampang. Dan ini yang paling saya unexpected sih, saya nemu akun ini, sheet gitu ya. Itu tuh saya kayak pengguna Excel kan, kita semua pasti pernah pengguna Excel kan. Nah di sini tuh udah sebenarnya ini bukan akun dari Indonesia, dari luar negeri. Nah, di akun ini tuh ngejelasin tentang hal-hal yang krusial, hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil dalam Microsoft Excel gitu ya. Sebenarnya tuh ini Microsoft Excel doang, tapi sebenarnya kalau kalian kayak gini tuh jarang banget loh teman-teman temuin. Paling ada konten-konten yang tentang sheet gini kayak tentang Microsoft Excel ini paling durasinya panjang, tapi dia cuma bikin durasinya 1 menit gitu. Gimana sih caranya gitu kan? Coba deh kalian tonton ya. Kalau misalnya kalian merasa kalian perlu banget untuk mengimprove ilmu tentang Microsoft Excel dan lain-lain gitu ya. Oke, di sini ya saya terakhir. Tadi kan saya bilang banyak content creator yang bermunculan saat pandemi ini gitu ya. Maksudnya content creator baru gitu. Dari berbagai aspek. Ada ibu dosen ya. Ibu dosen ini bikin TikTok loh, teman-teman. Terus ada HRD ya, bikin TikTok juga gitu. Bayangin sampai segitunya gitu ya. Karantina mengubah semuanya menjadi konten yang banyak audiensnya gitu. Di sini saya mau follow, saya nggak nge-follow ini sih, nggak nge-follow dosen ini. Nah, dosen ini tuh sharing-sharing, saya sih suka nonton videonya. Dosen itu sharing-sharing bikin tesis gimana, terus saat skripsi gimana gitu, kayak lucu aja gitu dosen yang bikin konten seperti itu, kayak wah ini juga ya, kayak impresif gitu. Nah, terus ini nih HR gitu ya. Ini juga unexpected sih, saya banyak banget belajar dari dia nih. Makanya saya follow dia. Di sini teman-teman bisa lihat dari salah satu kontennya, cara menulis resume, lakukan ini sebelum nego gaji, cara menulis cover letter. Itu sebenarnya hal-hal yang nggak akan bisa kita dapetin di bangku kuliah ya nggak sih? Kayak nego gaji gitu, emang ada matkulnya? Nggak ada kan? Nah, kita tuh bisa kalian bisa aja follow dia gitu, karena dia juga sebenarnya HRD gitu. Ada dong di bisnis Inggris dong, ada dong. Oh ada ya, ada memang. Ya maksud saya kalau yang jurusannya beda gitu ya, bisa juga belajar dalam ini gitu. Okay. Siapa tahu aja dengan akun-akun ini tuh kalian bisa mendapat pencerahan atau mendapat ilmu baru ketika nanti kita lulus ya, sebenarnya gitu. Oke teman-teman, saya tutup dengan satu kata-kata.
orang yang bermental kreatif itu akan mampu beradaptasi dengan situasi apapun gitu ya. Sama seperti kita semua orang gitu ya. Jika kita kreatif, kita bisa memanfaatkan kesempatan, apalagi saat pandemi ini gitu ya. Kita bakal bisa struggle gitu. Kita bisa tetap produktif seperti saat kita offline gitu. Oke, dari sekian ya, maybe our sharing is up here because of time ya. Thank you for opportunity, Ma'am Dian. Sekian dan terima kasih. Oke, thank you Nida. Ini karena tepuk tangannya harus virtual, jadi pada nggak kedengeran ya. Alright, so it was nice sharing ya teman-teman, very nice sharing. Kira-kira teman-teman di sini kayaknya udah pada bikin TikTok semua ya? Kenapa? Waduh, ketahuan. Ketahuan, iya. Kalau mahasiswa Umsida itu banyak kok yang jadi TikTokers itu ya. Cuman saya nggak follow semuanya. Oke, nah tapi masih banyak yang di Instagram. Kalau Instagram masih sangat banyak ya teman-teman ini ya. Ada yang jualan, ada yang macam-macam deh. Mulai jualan kosmetik, jilbab, baju, apa aja, makanan, semuanya ada ya. Saya tahu tuh satu-satu. Okay, now it's time. It was really nice sharing ya from Nida. Thank you very much. And now it's time for who's next? Teman-teman siapkan pertanyaan ya. Siapkan pertanyaan ya. Yang kasih pertanyaan bisa foto bareng saya di kampus. Silakan ke kampus. Ajeng guyu ya, Rek. Ya Allah. I miss you so much, girls. Guys, I miss you so much. Ya Allah. Kapan kalian ke kampus, mampir-mampir lah ya ke Humas ya. Alright. Okay, next it's time for Jian. Jian Indah Tri Prastiwi. Ya, Jian will share about coping and practicing resilience during pandemic situation as students. Ya, oke, mana Jian? Jian, where are you? Oh ya, ini bisa. Oke, this is Jian. Jian mungkin bisa agak mundur sedikit biar wajahnya kelihatan full. Oke. Nah, ini kayak siapa ini ya? Kayak saya pernah lihat di Umsida ini kayak siapa ini ya? Kayak Vivi ya ini ya. Mana Vivi? Vivi Rahmawati. Mirip nggak sih? Coba di ini. Iya, Ma'am. Hah? Mbak Jian lebih tembem, Mem. Oke. Oke, Jian, please. Your time. Udah kelihatan belum, Mem? Share screen saya. Halo? Sudah. Oke. Ya, udah kelihatan ya. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Oke, good evening, Mem Dian, and semua partisipan yang join hari ini. Thank you for joining. Terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membawakan materi pada seminar program Permata Sakti hari ini. Jadi hari ini saya akan membawakan materi tentang coping and practicing resilience during COVID-19 students. Secara harfiah itu kalau diartikan mengatasi dan mempraktikkan resilience selama COVID-19 sebagai mahasiswa gitu ya. Oh ya, sebelum saya mau masuk ke topik saya, karena topik ini akan berkaitan dengan psikologi dan kesehatan mental gitu ya. Jadi saya mau proklaim bahwa saya itu bukan psikiater atau psikologi atau mahasiswa psikologi. Saya membawakan materi ini atas dasar studi literatur saya dan pengalaman saya mengajar di komunitas saya. Jadi saya mengajarkan resilience ini pada anak-anak yang sebelumnya juga saya training tentang resilience ini sama ahli psikologi. Jadi saya di sini hanya ingin men-share ilmu yang saya dapatkan, dan menurut saya juga teman-teman harus tahu tentang resilience karena hal ini penting. Okay, jadi the reason I choose this topic is because
we know that pandemi COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental. Masyarakat juga dihadapkan oleh perubahan tatanan sosial. Yang tadinya kan kita sebagai mahasiswa itu sebelum COVID-19 kita tuh berangkat ke kampus, tatap muka sama dosen, berinteraksi dengan teman gitu ya, ataupun hangout dengan teman, istilahnya kayak gitu. Tiba-tiba pas akhir Februari 2020 itu ada 3 suspek positif COVID gitu ya. Tadinya kalau di sosial media tuh kita tuh nganggapnya Indonesia tuh gak bakal masuk COVID karena dalam kesehariannya kita tuh selalu selalu mengkonsumsi rempah-rempah gitu seperti jahe, temulawak, tapi nyatanya malah positif setelah tiga suspek positif tersebut jadi nambah gitu. Nah, karena ada perubahan sosial yang signifikan tersebut, itu tuh bakal akan timbullah masalah-masalah kesehatan mental ya. Waktu itu saya pernah baca berita di Google dan di TV juga, banyak juga siswa SMP, siswa SMA yang bahkan sampai melakukan suicide atau bunuh diri karena beban tugas yang banyak yang diberikan kepada mereka gitu ya. Nah, ini tuh hal-hal seperti ini tuh harus memang concern banget sih, hal-hal seperti ini tuh concern banget. Makanya kenapa saya membawakan topik resilience ini gitu. Lagi pula juga tidak hanya itu juga, banyak orang juga terpaksa untuk beradaptasi dengan realitas baru yang didominasi oleh ketakutan terhadap virus-virus ini kan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang resilience. Jadi resilience ini juga merupakan benteng ketahanan diri kita untuk tetap bertahan di tengah kondisi pandemi ini, karena banyak banget kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam COVID-19 ini kan. Seperti yang sudah dijelaskan sama Nita tadi. Oke. Nah, sebenarnya apa sih resilience? Jadi ini saya mengutip dari Everyday Health 2019. Jadi resilient is the ability to withstand adversity and bounce back from difficult life events. Yang artinya resilience itu adalah kemampuan untuk bertahan di kesulitan yang ada, dan bagaimana kita tetap bangkit dari difficult life events tersebut gitu. Jadi kalau misalnya saya baca di artikel Everyday Health juga, penulisnya itu menganalogikan resilience itu sebagai apabila kita mendaki gunung tapi tanpa ada peta jalan setapak gitu, pastinya kan akan susah banget kan. Nah, banyak banget rintangan yang kita hadapi, hambatan yang kita hadapi, terus tentunya membutuhkan proses yang lama dan membutuhkan pengerahan kekuatan kita gitu ya. Jadi diibaratkan resilience itu seperti itu, bagaimana kita tetap bertahan di masa-masa sulit gitu. Dan resilience ini resilient isn't a fixed trait. Jadi resilient itu bukan perilaku yang diwariskan, bukan perilaku yang udah ada gitu. Resilience itu ada kalau kita bentuk sejalan kehidupan kita, sejalan kita merasakan kesulitan-kesulitan yang ada, resilience itu akan terbentuk gitu. Oke. Nah, ini ada top factors of resilience. Seorang individu itu memproses kesulitan yang ada itu dengan cara yang berbeda-beda kan. Nah, ini ada beberapa faktor yang membantu membangun resilience dengan meningkatkan keterampilan coping dan kemampuan beradaptasi. Yang pertama ada social support. Jadi social support di sini tuh seperti kalau misalnya kita sedang menghadapi kesulitan, kita pasti ada bantuan dari orang lain atau support system yang kita punya. Nah, dukungan mereka tuh juga berguna untuk membantu membangun resilience kita. Seperti itu. Nah, ini ada penelitian yang diterbitkan pada tahun 2015 dalam jurnal Ecology and Society menunjukkan bahwa sistem sosial yang memberikan dukungan di saat kritis atau trauma mendukung resilience dalam diri individu. Jadi
memang social support itu memang dibutuhkan sekali. Dan yang kedua ada realistic planning. Realistic planning ini maksudnya waktu kita mencoba untuk mengasah resilience kita dengan cara, contohnya misalnya kalau misalnya kita ingin mencoba hal baru, keluar dari zona nyaman, itu kan pasti banyak banget rintangan yang bakal kita hadapi gitu, banyak banget penolakan gitu. Nah itu tuh saat kita mencoba berani keluar dari zona nyaman, kita harus tahu dulu nih rencana kita keluar dari zona nyaman itu apa? Apakah memang untuk membangun resilience kita atau gimana gitu? Makanya kita harus punya planning yang realistis seperti itu, sehingga nanti kita fokus pada tujuan kita ke depannya. Dan next ada self-esteem. Kalau kita berbicara tentang self-esteem itu berarti lebih ke percaya diri dan keyakinan diri ya. Jadi keyakinan diri yang positif juga mempengaruhi pembentukan resilience, karena di sini kita di sini kita jadi yakin sama diri kita bahwa kita tuh bisa untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada dan mampu mengurangi negatif thinking yang ada dalam diri kita. Dan next ada coping skills. Coping skills ini artinya adalah kemampuan untuk mengatasi atau boleh dibilang problem solving skills. Nah itu juga penting karena dengan kita punya coping skills, kita akan lebih mudah untuk melewati kesulitan atau mengatasi kesulitan yang ada dalam hidup kita. Dan next ada communication skills. Sebenarnya ini lebih sama social support, cuman social support itu lebih ke peran orang-orang sekitar, sedangkan communication skill ini lebih ke dari diri kita. Kalau communication skill ini kita berarti mampu berkomunikasi dengan orang lain, meminta bantuan orang lain, atau kita mencari orang yang istilahnya bisa membantu kita gitu, ataupun kita bisa memperluas jaringan kita sehingga kita bisa dapat insight yang banyak dari mereka. Dan next ada emotional regulation. Emotional regulation itu lebih ke bagaimana cara kita untuk mengontrol emosi kita seperti itu. Jadi kan waktu kita menghadapi kesulitan pasti bakal ada emosi yang dynamic, istilahnya kayak merasa sedih gitu, merasa pengen putus asa gitu. Nah, bagaimana kemampuan kita untuk mengontrol emosi itu juga menjadi faktor yang penting dalam pembentuk resilience gitu, karena dengan kita mempunyai emotional regulation yang baik, kita tuh dapat mempertahankan fokus kita, tujuan kita, itu kita akan tetap fokus saat mengatasi tantangan yang ada. Dan ini saya akan menjelaskan why is resilience important. Nah ini menurut Everyday Health juga, resilience is what gives people the emotional strength to cope with trauma, adversity, and hardship. Resilient people utilize their resources, strengths, and skills to overcome challenge and work through setbacks. Jadi ketahanan resilience ini memberi orang kekuatan emosional untuk mengatasi trauma dan kesulitan. Dan orang-orang yang resilient itu memanfaatkan sumber daya, memanfaatkan kekuatan yang mereka miliki dan skill yang mereka miliki untuk mengatasi challenge dan mengatasi setbacks gitu. Jadi orang yang tidak memiliki, bisa dikatakan tidak memiliki tingkat resilience yang tidak tinggi gitu ya, akan cenderung lebih merasa kewalahan atau tidak berdaya, atau bahkan mengandalkan strategi penanggulangan yang tidak sehat. Misalnya tadi contohnya banyak siswa SMP, siswa SMA itu yang suicide gara-gara tugas yang berat. Nah itu bisa dikatakan mereka kemampuan resilience-nya itu masih rendah gitu. Nah sedangkan sebaliknya untuk orang yang memiliki tingkat resilient yang bisa dikatakan tinggi, itu saat mereka mengalami stres, saat mereka mengalami kesulitan, mereka memanfaatkan strength mereka, kekuatan mereka, dan mencari bantuan dari support system untuk mengatasi tantangan yang mereka miliki gitu. Jadi
resilience, mereka menggunakan resilience mereka itu untuk untuk bounce back dari difficult life events yang mereka punya itu. Jadi bisa dikatakan kenapa resilience itu important, ya itu bisa karena resilience itu bisa membuat kita tetap tangguh, istilahnya tangguh kalau saat kita menghadapi kesulitan yang ada. And next, how to build and cultivate resilience. Bagaimana cara membangun resilience itu sendiri. Jadi yang pertama ada develop self-awareness, understanding how you typically respond to stress and adversity. Di sini berarti kita harus, langkah pertama yang harus kita lakukan saat kita ingin membangun resilience dalam diri kita adalah kita harus tahu dulu diri kita. Ibaratnya seperti self-identify gitu. Jadi memahami bagaimana biasanya diri kita menanggapi kesulitan yang ada dan memahami kekuatan dan kelemahan yang kita punya itu bisa berguna untuk mempelajari strategi yang lebih efektif untuk menangani kesulitan yang ada gitu. And next ada build self-regulation skills. Practicing stress reduction techniques such as breathing exercise or mindfulness training. Maksudnya adalah membangun skill pengaturan terhadap diri gitu, self-regulation. Jadi dengan kita bisa membangun kemampuan untuk mengatur diri sendiri gitu, kita bisa tetap fokus untuk menghadapi stres gitu. Teknik pengurangan stres itu bisa breathing exercise atau meditasi gitu ya, dan ataupun olahraga yang saya pelajari waktu saya di komunitas itu memang saya waktu forum group discussion itu bersama dengan orang-orang yang notabene memang pekerja kantoran, mereka memang stres gitu saat mengalami work from home itu. Mereka nggak sulit banget karena mereka nggak bisa ketemu dengan teman-teman mereka untuk kerjasama atau bos mereka dengan kerjasama gitu. Jadi mereka banyak yang depresi ringan dan mereka banyak melakukan meditasi dan ternyata it works. Dan meditasi yang mereka lakukan itu teknik grounding dan ternyata itu benar-benar bisa mengatasi kesulitan yang mereka hadapi, stres yang mereka hadapi gitu. Jadi build self-regulation skill versi diri kita sendiri gitu. Kita lebih suka melakukan apa untuk mengatasi regulasi diri kita. Terus selanjutnya ada learn coping skills like journaling, reframing thoughts, exercising, spending time outdoors, and socializing. Nah ini mempelajari skill-skill kita dalam menghadapi stres itu seperti apa, bisa dengan journaling, bisa kalau untuk orang yang lebih extrovert lebih menyukai socializing karena mungkin dengan socializing mereka bisa mendapat bantuan dari orang lain gitu, bisa men-insight dari orang lain seperti itu. Dan ini ada increase optimism, focus on what you can do when faced with a challenge, and identify positive problem solving steps that you can take. Jadi optimism itu penting ya, karena dengan kita optimis, kita tuh yakin bahwa kita tuh bisa menyelesaikan masalah dan melewati kondisi yang terberatnya gitu. Nah, orang yang lebih optimis memang cenderung lebih mengontrol hasil yang mereka capai gitu lah. Jadi mengapa optimism itu penting? Dan next ada strengthen connection, bolster your existing social connection, and find opportunities to build a new ones. Nah ini juga penting memperkuat koneksi, karena dengan kita memperkuat koneksi, kita juga bisa memperluas social support kita. Seperti itu. Nah ini terakhir ada know your strengths, identify and draw on your talents and strengths. Ini mungkin akan kurang lebih sama seperti yang awal self-identify, tapi ini mungkin lebih fokus ke kekuatan yang kita punya. Jadi kalau kita
sudah mengidentify kekuatan yang kita punya dan kelemahan yang kita punya, kita akan merasa yakin dan lebih mampu kalau kita bisa melakukan hal tersebut kan, gitu. Dan ini ada practicing resilience during COVID-19. Ini kurang lebih sama take care of yourself physically, seperti istirahat yang cukup, dan makan makanan bergizi, olahraga rutin, terus face the stressor, hadapi pemicu stres, help others, membantu orang lain, avoid other unnecessary change in your life, hindari perubahan-perubahan yang tidak penting dalam hidup Anda, dan take inventory of your personal coping responses. Kalau ini maksudnya adalah kita bisa mereminis keberhasilan-keberhasilan yang sudah pernah kita capai di masa lalu, itu kita bisa kita kenang kembali bahwa oh dulu kan kita bisa gitu, kenapa saat ini tuh kita nggak bisa gitu. Nah ini membuat kita yakin kalau kita bisa mengenang keberhasilan-keberhasilan yang sudah kita lakuin. Nah ini take time out to rest, jadi beristirahatlah kalau capek gitu ya, hiburlah diri kalau misalnya kita udah lama-lama di laptop gitu, hiburlah diri, rebahanlah gitu kalau misalnya capek, tapi jangan lama-lama intinya ya, tetap produktif. Dan ini spend time with supportive good listeners, luangkan waktu untuk pendengar yang baik gitu, istilahnya support system kita. Dan ini ada practice faith and be grateful. Ini mungkin lebih spiritual, hubungan kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita cerita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberi kemudahan dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, dan bersyukur terhadap apa yang udah kita capai selama detik ini gitu. Dan and keep your power, ini mungkin lebih sama seperti yang tadi, to know your strength and do what you can to stay involved in regular schedule. Tetap lakuin apa yang harus kita lakuin, kewajiban apa yang harus kita lakuin tetap kita lakuin, dan fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan abaikan pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan gitu. And strategize, ini strategize mungkin lebih ini mungkin akan relevan sama materinya Nida gitu. Dalam kita COVID-19 ini kan banyak banget kejenuhan yang kita alami. Nah itu bisa nih yang tadi tips-tips dari Nida tuh, misalnya kayak ikutan internship atau ikutan volunteering gitu, atau cari seminar-seminar, ataupun kita belajar dari sosial media. Pokoknya bagaimana kita membuat strategi untuk tetap produktif selama COVID-19 ini. Jadi ada great practice to help manage feelings of stress. Dan ini juga saya dapat dari anxiety, dari yang tadi itu, dari Anxiety and Depression Association of America. G-nya itu be grateful, R-nya itu practice relaxation, I-nya itu engage in exercise, A-nya itu acknowledge your feelings, and T-nya itu track thoughts and challenge them. Oke, ini penutup dari saya. Ada suatu quotes dari Nelson Mandela, sosok figur yang inspiratif, dan beliau bilang, the greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. Jadi artinya kemenangan yang kita punya itu, kemenangan terbesar yang kita alami itu bukan berasal dari kehidupan yang nggak pernah merasa jatuh, tapi kemenangan terbesar itu berasal dari kebangkitan kita setiap kali kita jatuh. Oke, I think it's enough for me. Mohon maaf apabila ada salah kata atau misinformasi. Oke, thank you Gia, thank you. Ini kita ngerasa jadi kayak ngomong sama psikolog gitu ya teman-teman ya, psikolog muda gitu ya. Ya, oke, it's now. Gimana nih teman-teman, kira-kira
materi-materi yang disampaikan ini sebenarnya kayak speech yang kalian kasih di semester kemarin ya, tips-tips gitu kan banyak sekali ya. There are lots of tips that you present on your speech ya. Masih ingat gak di public speaking kemarin tips-tipsnya? Saya aja masih ingat. Enggak. Alright, now this is the last speaker, well, last but not least ya. Deva Nisina Nuriansyah, she will discuss about the tips to study effectively. Nah, biasanya ini masih banyak nih mahasiswa yang belajarnya kurang efektif. Kira-kira gimana menurut Deva ya tips to study effectively from home during the pandemic era? Oke, silakan langsung aja Deva. Mana Deva nih? Ya, this one is Deva. Oke, Deva yang ini ya, guys. Ini saya pin, kalian ini juga nggak gallery view atau speaker view nih ya? Wes nggak apa-apa teman-teman, nanti bisa lihat di YouTube-nya, insya Allah tampilannya bagus kok ya. Oke, Deva, your time. Sudah kelihatan kan? Ya, we only have 10 to 15 minutes left ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau ngasih tips-tips berdasarkan pengalaman saya untuk tetap belajar efektif selama belajar di rumah. Nah, yang pertama itu ada tetapkan rutinitas. Jadi pastikan rutinitas harian teman-teman semua nih tidak sepenuhnya berbeda dari hari-hari biasa sebelum pandemi. Setiap orang pasti punya rutinitas setiap pagi sebelum ke kampus kan. Nah, lakukan rutinitas yang sama seperti hari-hari biasanya. Seperti bangun pagi, kayak kita mau berangkat ke kampus. Dan hindari bangun 5 menit sebelum kelas dimulai. Karena kalau kita masih pakai baju tidur, apalagi belum mandi ya kan, itu tuh pasti kita pengennya tetap tidur-tiduran aja di kasur dan ujung-ujungnya pengen tidur lagi sambil kelas gitu. Selanjutnya mungkin kalian yang terbiasa sarapan jangan sampai terlewatkan juga. Terus berpakaian rapi, siap-siap seperti kita mau ke kampus seperti biasanya. Dengan melakukan hal seperti itu, kita dapat membantu kita semua untuk mempersiapkan mental belajar kita. Jadi kalau kita netapin rutinitas yang sama seperti hari-hari sebelumnya, kita bakal tahu, ini waktunya kita ke kampus. Gitu. Jadi kita udah siap untuk ngelakuin kelasnya. Nah, yang kedua yaitu rapikan ruang belajar dan meja belajar kalian. Pastikan untuk belajar di ruang belajar atau meja belajar kamu. Hindari tempat tidur ataupun sofa meskipun belajar di situ pasti nyaman kan. Tapi kalau misalkan kita ngelakuin hal tersebut di kasur atau di sofa, yang ada pengennya malah rebahan terus, nggak fokus jadinya. Jadi kalian bisa membuat meja belajar Anda lebih rapi, bersih, dan nyaman. Kalian bisa taruh tanaman hias, ataupun gambar, ataupun motivasi yang kalian sukai. Jangan lupa untuk pencahayaan yang sempurna. Menurut saya itu sangat membantu. Dan kalian juga bisa menyalakan lilin aromaterapi di ruang belajar agar lebih rileks. Next, selanjutnya itu aktif saat kelas. Aktif saat kelas ini bisa dalam bentuk mengajukan pertanyaan selama atau setelah waktu penjelasan dosen. Hal ini dapat membantu teman-teman untuk lebih fokus ke kelasnya, dan kalau bertanya kita jadi lebih paham lagi apa yang belum kita pahami, dan membuat catatan, jangan sampai nggak ngebuat catatan. Karena dengan kita mencatat selama perkuliahan, itu ngebuat kita lebih fokus lagi sama kelasnya. Jadi kalau misalkan kita nggak nyatet, yang ada kita malah pengennya main-main HP kan.
Nah, next, buat jadwal belajar. Jadi, sebisa mungkin tetapkan jadwal kalian sehari-harinya. Buat jadwal yang tepat untuk kamu belajar, mengerjakan tugas, melakukan pekerjaan rumah, dan juga waktu untuk beristirahat. Teman-teman dapat membuat agenda tersebut di dinding ataupun di kalender HP kalian. Itu bebas bisa dilakuin sesuka teman-teman. Menciptakan jadwal belajar ini tuh ngebuat kita lebih terorganisir dan kita dapat belajar secara lebih efektif lagi. Jadi nggak terlalu terburu-buru dalam mengerjakan tugas atau melakukan satu hal berbarengan. Nah, jadi kita juga penting banget untuk menghindari multitasking agar dapat fokus pada satu hal dan pada satu waktu. Karena kalau misalkan kita multitasking, tapi kitanya tuh nggak jago multitasking, pasti ada salah satu dari dua hal yang nggak maksimal dikerjainnya. Atau bahkan dua hal tersebut, dua-duanya nggak maksimal gitu. Jadi, sebisa mungkin untuk tidak multitasking. Belajar pada waktu yang tepat dan cara yang sesuai. Para pelajar atau individu kan pasti punya cara belajar masing-masing dan waktu yang kalian pengenin masing-masing juga. Semisal ada yang ingin belajarnya di malam hari, ataupun siang atau pagi, itu jadi harus menyesuaikan sama teman-teman. Dan mencari cara belajar yang sesuai juga menurut saya itu penting. Karena dengan cara belajar yang sesuai dengan diri kita sendiri, ngebuat kita lebih mau untuk melakukan hal tersebut gitu. Semisal kalian lebih suka belajar sambil mendengarkan musik, atau ada yang lebih suka tenang, ataupun sambil makan cemilan, itu juga bisa. Ataupun ada yang bisanya belajar bareng teman-teman, itu kalian bisa lakuin juga sambil video call bersama teman-teman, karena bisa lebih nggak ngantuk dan nggak bosan juga belajarnya kalau sama teman-teman kan pasti. Nah, tetapkan waktu istirahat kalian juga. Menurut saya maksimal itu 45 menit dalam setiap sesi belajar. Di 45 menit ini kalian bisa ngelakuin olahraga kecil, keluar dari ruangan belajar, ataupun bersantai, sekedar tidur-tiduran kayak gitu. Dengan melakukan istirahat ini, bisa ngebuat kalian tuh balik lagi fokus pas belajar sesi selanjutnya. Dan semisal tugas-tugas kalian udah selesai, terus kalian punya waktu senggang ataupun weekend gitu, kalian ini tuh harus banget nyempetin untuk refreshing. Sekedar di rumah juga bisa, misal melakukan hobi-hobi yang teman-teman punya gitu. Jadi untuk menghindari stres-stres setelah kita ngerjain tugas atau belajar di hari-hari biasanya. Nah, yang ketujuh ada hindari gangguan. Kita kalau mau belajar efektif, penting banget untuk ngejauhin benda apapun yang dapat mengganggu kita. Misal, handphone. Sebisa mungkin untuk menaruh handphone yang nggak kelihatan sama mata kita saat kita belajar. Karena kalau misalkan kita udah ngeliat handphone ataupun ada notifikasi dari aplikasi yang bukan, misalkan aplikasi sosmed gitu, kita kan gatel banget pengen buka kan. Nah, jadi sebisa mungkin untuk hindari handphone. Kalian bisa naruh handphonenya di belakang laptop mungkin, atau di ruangan lain juga bisa. Karena supaya kita bisa lebih fokus ke kelasnya, nggak mainin HP, nggak buka-buka sosmed.
Nah, yang terakhir itu dari saya eat well, sleep well, dan stay healthy. Jadi di sini kita kan harus tetap jaga kesehatan. Jadi kita harus banget punya pola makan yang baik, tetap minum air putih minimal 8 gelas untuk tetap ngejaga diri kita tetap fit, terhindar dehidrasi, dan itu membantu untuk kita berkonsentrasi juga. Kalian juga bisa pilih cemilan yang sehat untuk nemenin kalian belajar ataupun kelas. Terus sebisa mungkin untuk tidur di malam hari yang cukup, maksimal itu 7-8 jam. Itu tuh cara terbaik untuk ngebantu kita bangun di pagi harinya dengan perasaan yang segar gitu. Jadi untuk siap lagi belajar di hari berikutnya. Karena kalau misalkan kita tidurnya kurang dari 7 atau 8 jam, itu pasti pagi-paginya males banget untuk kelas pagi. Jadi sebisa mungkin untuk tidur yang cukup. Karena menurut ilmu kognitif juga cukup tidur akan membantu kita belajar dengan lebih baik. Nah, jadi segitu aja tips-tipsnya sedikit dari saya. Semoga membantu sekali. Semoga bermanfaat juga. Jadi biarlah ada sedikit kata-kata dari saya. Biarlah pandemi ini menjadi pelajaran bagi kehidupan yang akan membentuk kembali dunia dengan tujuan yang berarti. Jangan biarkan ini menjadi waktu untuk menyerah. Bersama-sama kita akan mampu memerangi pandemi ini. Stay safe, stay healthy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Deva. Luar biasa. Okay, you can stop share screen. Okay. Ya, okay. So, all you guys, wah banyak yang kameranya nggak dibuka nih. Kenapa sih hari-hari ini nggak buka kameranya? Pada rebahan ya? Belum mandi. Ya, oke deh. Alright, now it's your time to give questions. Silakan aja yang mau tanya. Ya, you can open your microphone. Ya, please. Nah, ya, oke. Sambil nunggu ada yang tanya, silakan langsung yang tanya langsung ngomong ya, Mem. Saya mau tanya gitu aja ya. Nah, sambil menunggu yang tanya, ya, when we look at all the presenters tadi ya, teman-teman, seumuran loh ya sama kita aja ya, seumuran sama kita sama kok ya. It means that we can also do the same thing ya. I believe that all of you have done all your best thing in your life ya. Okay, sorry. So because I'm at home, there are lots of distraction voice at home. Ya, you know lah ya. I have 3 children ya, dan mereka semuanya sangat aktif. Everybody knows that ya. Okay, now itu tadi teman-teman. It's really fantastic in my opinion ya. It's really fantastic. Nah, dari yang disampaikan oleh 4 teman kalian tadi, habis ini boleh kontak-kontakan ya, boleh lewat Instagram, boleh share Instagram akunnya ya. Nah, biar kita bisa saling kenal, silaturahimnya tetap terjaga gitu ya. Nah, I believe semuanya teman-teman yang ada di kelas Business English ini, baik BE1, BE dasar maupun BE2 ya, saya yakin semuanya punya aktivitas masing-masing yang dilakukan selama pandemi, ya kan? Ya, saya yakin semuanya punya aktivitas yang dilakukan selama masa pandemi ini. Ada yang jualan, ada yang ikut ini itulah ya, ada yang buka angkringan, ya kan Teguh ya, ada yang buka all shop, ada yang macam-macam banget ya, lots of things ya, there are lots of things to do at home, I mean outside the university, outside the campus. Nah, oke, kayak gitu sebenarnya teman-teman sudah punya cara ya, teman-teman sudah punya cara untuk membuat supaya kita nggak bosan menjalani rutinitas selama pandemi. Nah, tapi tadi saran-saran yang dikasih oleh teman-teman kamu tadi, yang 4 orang dari UMJ tadi, itu juga
asik juga gitu ya, asik juga, nggak ngebosenin untuk versi mahasiswa. Oke, versi mahasiswa. Nah, silakan yang mau tanya. Oke, silakan, please. Anyone, please. Anyone, please. Langsung dibuka aja, jangan angkat tangan, saya nggak bisa lihat. Please don't raise your hand ya, nggak usah angkat tangan, langsung open mic aja ya. Ini nggak ada. Saya mau tanya. Menarik banget ya tadi ya. Iya, siapa? Saya. Dinda, oke, Dinda. Wait. Dinda, open your camera, Dinda. Bentar ya. Ya, oke, go. Yang lain silakan disiapkan ya pertanyaannya. Mau tanya ke siapa, tanya ke semua. Untuk hari ini nggak boleh tanya ke saya ya, guys. Tanyanya ke 4 pembicara tadi ya, bukan tanya ke saya, oke? Oh, oke, Dinda. Nah, udah siap show ini. Wait, tak pin dulu, Din. Loh, mana ini pinnya? Tak pin dulu ya, Din. Loh, nggak bisa dipin, Din. Iya. Loh, mana sih Dinda ini? Oh, alah ngaleh tahun gini. Oke, silakan Dinda. Mem, saya mau nanya yang Mbak ke nomor 2 tadi. Yang bahas resilience. Mbak kedua Lupa namanya. siapa ya? Mbak kedua. Nida. Nida. Bahas resilience. Oh, resilience. Loh, resilience. Resilience apa resilience sih itu tadi? Resilience. Oh, resilience tulisannya. Saya salah dong. Nggak fokus sama tulisannya. Resilience, oke. Mau tanya, kalau untuk introvert gimana cara mereka membangun resilience? Soalnya kan mereka susah bergaul, susah open sama orang. Iya, kalau ngomong jangan digoyang-goyang, kenapa kameranya? Ya, diulang dah, Mem. Iya, enggak. Udah jelas ya, Nida? Is it clear, Nida? Resilience saya mungkin Mbak Dindanya salah. Harusnya yang ketiga kan yang Mbak Dinda ya. Oh iya, oke. Resilience tadi Jian ya. Oke. Masalah apa? Oke, yes, please, Jian. Langsung dijawab aja, Mem. Iya, langsung aja. Oke. Mohon maaf ya kalau misalnya jawabannya kurang memuaskan karena saya juga masih belajar ya Mbak Dinda. Jadi kalau menurut saya kalau untuk introvert itu resilience itu tuh bukan hanya emang dari tadi tuh saya bahas strengthen connection atau sosial kan. Tapi sebenarnya itu kalau misalnya resilience itu yang saya tahu itu dia tuh bisa kita bangun bukan memandang introvert atau ekstrovert sih sebenarnya, karena resilience itu kan kemampuan kita untuk bertahan dalam kesulitan nih. Nah, mungkin kalau untuk introvert ekstrovert itu nggak ada apa istilahnya, kayak nggak ada sekat sih. Semuanya itu sama. Kalau misalnya kita ingin membangun resilience itu ya kita keluar dari zona nyaman, kita mencoba hal baru yang mana hal-hal tersebut itu bisa men-challenge diri kita untuk untuk kan ya biasanya kita melakukan hal-hal yang biasa gitu. Nah ini kan kita mencoba hal baru, jadi pastinya kita bakal mengalami kesulitan, mengalami yang namanya tantangan baru kan. Nah dengan kita mencoba menerima tantangan yang baru itu sebenarnya udah membangun resilience kita sih. Kalau misalnya tadi kan saya bilang kalau di learn coping skills itu untuk extrovert itu lebih ke socializing. Mungkin kalau misalnya introvert, kalau khusus yang tips yang learn coping skill itu, dia itu mungkin kalau introvert itu mungkin lebih bisa untuk journaling ya, lebih cocoknya tuh ke journaling. Jadi di dalam journaling itu mungkin Mbak Dinda bisa menuliskan sebenarnya apa yang perlu saya coba untuk membangun resilience kita.
seperti itu sih mungkin dari saya Mbak Nida. Mohon maaf kalau misalnya jawabannya kurang memuaskan. Karena saya juga masih belajar. Gimana Dinda? Mau kasih feedback? Enggak, Mem. Terima kasih. Sudah. Okay. Guys, ladies, gentlemen, actually kalian nggak hanya boleh tanya ya, but you can also share your idea ya. You can also share your opinion, idea, comments, anything. Okay? The other please. The other please. Saya, Mem. Ya, Latifah tanya. Ya. Ya, wait, Latifah. Oke, Latifah. Apa ya? Sebenarnya ini juga bertanya sekaligus kayak sebuah pendapat sih, Mem. Untuk yang terakhir, lupa saya siapa ya namanya. Maaf. Yang terakhir untuk apa? Tata cara dalam belajar itu loh, Mem. Itu kan katanya Deva ya, Deva. Oh iya, Mbak Deva. Katanya Mbak Deva tadi kan ada kita misalnya untuk belajar, untuk saya pribadi kan belajar dengan sharing sama teman-teman itu jauh lebih memuaskan dan jauh lebih mudah menurut saya. Dan itu kan katanya kalau Mbak Deva tadi kan apa? Ini kan kayak kita benar-benar disuruh untuk belajar di dalam rumah dengan bisa VC, maksudnya sharing-sharingnya dengan VC katanya Mbak Deva. Nah kalau menurut saya, kita kan walaupun dalam pandemi ini kan sudah dibolehkan, istilahnya sudah dibebaskan asal untuk tetap mentaati protokol kesehatan. Jadi maksudnya untuk sekedar sharing-sharing dengan mengerjakan tugas bersamaan, misalnya kita bertemu entah di kafe atau di angkringan atau mana misalnya, nggak masalah kan, asal tetap kayak jaga jarak atau gimana, tetap menggunakan hand sanitizer, begitu Mem. Karena menurut saya untuk VC, untuk sekedar VC itu nggak bisa kayak kurang untuk nangkep. Kadang sinyal buruk, kadang juga ada yang kayak entah gimana kan pasti ada kendala dalam hal tersebut gitu loh Mem. Jadi ya maksud saya untuk hal tersebut kan kita bisa untuk belajar di luar rumah kan dalam keadaan seperti ini asalkan mentaati protokol kesehatan seperti itu. Kira-kira feedbacknya Mbak Deva gimana ya? Saya juga takut saya salah gitu kan. Nggak apa-apa, it's okay. Nggak usah takut salah. Takut salah mah udah salah. Ya, it's okay. Alright. Ya, Teguh udah senyum-senyum nih. Kayaknya mau nanya sama siapa ini Teguh ini. Loh, langsung dipatahin nih kameranya ya. Ya Allah, Teguh, Rek. Oke. Oke, Deva, you want to give comments, feedback? Iya. Ini kan tips dari saya ya. Kalau saya, ini kan berdasarkan pengalaman saya. Sebenarnya nggak masalah untuk ketemu sama teman-teman di satu tempat saat pandemi ini. Tetapi menurut pengalaman saya, karena teman-teman saya ini semuanya tuh beda-beda kota gitu. Jadi saya melakukannya lewat video call, seperti itu. Oke, karena Deva ini teman-temannya banyak dari luar kota. Iya, Latifah, kalau teman-temanmu sekampung sendiri ya, kampus bareng. Ya masih. Ya. Oke, thank you. The other please. Yang lain silakan. Sultan, kamu kok mententengai Sultan dari tadi? Oh, ini foto ya? Ya Allah, Sultan pasang foto mengerikan sekali. Kamu kalau diem gitu menakutkan, Sultan. Kalau senyum gini kan keren. Oke, you want to ask something, Sultan? Sekarang tuh yang lagi ngetren tuh Sultan Buki. Kalau yang punya Sida Sultan Muhammad. Alright. Later, next, siapa yang mau tanya lagi? Ntar nyesel loh.
Ada yang mau nanya nomor HP sungkan ini ya. Ya, Mbak. Nanti kalau yang mau nanya nomor HP, saya kasih ya. Tapi nanti kenalannya harus dengan cara yang baik. I was watching your presentation at Zoom gitu ya. Jangan langsung sok kenalan aja. Oke. Oh, astagfirullah. Teguh ini kayaknya. Oke. Ya. So, ladies, gentlemen, ini gantinya pertemuan kita yang ke berapa ya? Kalau untuk kelas BE ini pertemuan ke-10 ya. Sebenarnya ini harusnya di luar pertemuan. Kalau nggak dikasih ini gantinya kehadiran, kalian nggak masuk ntar. Bebas, Mem. Oh, bebas ya. Ya, oke. Alright. Ya. Any other questions? Suara saya putus-putus kah? Tidak, Mem. Oke. Masih ada pertanyaan lain? Nah, alright. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, ya it's okay ya. Sebentar lagi maghrib ya. Our time for closing ya. So, ladies, gentlemen, friends, actually, our topic today apa tadi? Indonesia's education during pandemic era, overcoming the obstacles in millennial perspective. Nah, because the topic is about millennials perspective, maka problems yang diangkat tadi juga tentang gambaran-gambaran yang kalian hadapi selama ini sebagai millennials yang menghadapi COVID-19 ini, gitu ya. Okay, so basically because you are adult learner, you are adult learner, and you all understand what you do outside the universities, outside your home, you know the risk ya, tahu resikonya, tahu apa yang harus dilakukan. So it's no problem ya, wherever you want to go. Kalian mau pergi ke mana aja, kayak yang disampaikan Latifah tadi juga ya. Wherever you want to go, whatever your destination ya, whatever your destination, it's up to you, yes. Tapi yang penting adalah menjaga diri itu tadi. Menjaga diri itu jauh lebih utama teman-teman dibandingkan yang lain-lain. Because when you cannot save yourself ya, kalau kamu nggak bisa jaga diri sendiri, yang kena bisa jadi bukan kalian, tapi orang-orang di sekitarnya. Itu loh yang nggak kita harapkan sebenarnya ya. Alright, so all the stories, all the experience tadi ya, all the experience presented by your friends from UMJ tadi, itu semua mudah-mudahan bisa menjadi solusi, or at least it can inspire our life ya, it can inspire our life. Maybe you want to add something. Oh, ini aku cocok nih sama yang disampaikan sama Nita. Oh, aku cocok sama yang disampaikan sama Nida. Tapi kalau situasi yang kayak tak hadapi sekarang, harusnya ditambahin kayak gini. Nah, itu silakan. Ya, you are adult learner, you can do your best. Oke? Nah, related to our course Business English, ini sebenarnya nggak ada hubungannya ya dengan Business English ya, karena ini benar-benar murni apa ini kemarin katanya ya. Ini adalah penalaran, ini adalah program yang diminta oleh pemerintah, teman-teman ya. Ini program yang diminta oleh pemerintah untuk 4 teman kita yang ikut program Permata ini supaya presentasi melakukan pengabdian pada masyarakat, melakukan penalaran terhadap sesama mahasiswa. Gitu ya. Nah, jadi nggak apa-apa ya kalau ini nggak masuk ke pertemuan Business English, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, ilmu kok. Ini kan ilmu gitu ya, dapat teman, sharing juga. Nah, silakan di kolom chat situ ada link absen ya, ada link absensi yang di-share oleh Mita tadi. Silakan diisi untuk teman-teman yang hari ini hadir. Misalnya tadi sudah hadir, Mem, tapi jam 5 kuota saya habis, ya udah nggak apa-apa, nanti ngisi aja. Oke ya. Data itu penting sekali buat teman-teman karena untuk LPJ teman-teman ya. Untuk saya itu juga penting sekali data absen kalian karena itu buat LPJ selain rekaman ini gitu ya. Alright, so basically thank you very much for your attention. Ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita close sesi kali ini? Maaf, Mem.
Iya. Untuk link presensi itu di bagian kolom perguruan tinggi itu untuk email. Jadi nggak bisa pakai perguruan tinggi asalnya. Oh, oke, teman-teman, khusus yang kolom perguruan tinggi itu diganti dengan email ya. Iya. Jangan lupa ya, yang kolom perguruan tinggi bisa diganti dengan email. Oke, the other, ada pesan-pesan yang lain? Tidak. Linknya bisa di-share di IG. Apa ini? Lagi. IG apa lagi? Oh, lagi. Iya, nanti linknya ya, nanti linknya bisa saya share lewat WhatsApp kalau kesulitan dari sini ya. Ya, oke. Oke, no more comments, questions. Ma'am tadi sudah terlanjur email terlanjur email kampus. Bagaimana maksudnya gimana? Alivia? Maksudnya tadi sudah email kampus gimana, Alivia? Alivia mana orangnya? Pakai email kampus nulisnya. Ya nggak apa-apa, it's okay. Pakai email kampus nggak apa-apa. Ya, saya juga nggak punya email pribadi, sekarang nggak tahu, udah nggak kepake. Pakai email kampus terus. Oke? No more comments, questions? Foto dulu ya. Foto dulu ya. Oke, loh tinggal 44, 45. Oke, 1, 2, 3, action dulu dong. Pak, yang mana ini yang buat foto? Oke, next slide. 1, 2, 3. Ya, Ninis kalau udah. Salah. Ninis kalau udah disuruh foto cepet. Halo? Loh, kok nggak bisa nyambung Pak aku, Pak? Oke? Halo? Can you hear me? Saya mendadak